Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabina Adinda Putri. Saya dari jurusan Hukum Pidana Islam Jinayah 7C dengan NIM 0205221035. Di sini saya akan menerangkan materi secara singkat tentang zina, khozaf, dan sarikoh atau pencurian. Yang pertama yaitu tentang zina. Zina menurut ulama Syafi'iyah ialah masuknya zakar ke dalam faraj wanita yang haram, tidak dengan subhat dan secara naluriah dapat memuaskan hawa nafsu. Lalu unsur-unsurnya itu ada dua. Yang pertama itu ada wati haram dan sengaja atau adanya itikat jahat. Maksud dari wati haram ini yang bukan faraj wanita yang bukan istrinya atau hambanya. Lalu untuk selanjutnya itu ada sanksi dari zina. Sanksi dari zina ini terdapat dalam Quran surah An-Nur ayat 2 yang menjelaskan tentang bahwasanya laki-laki dan perempuan yang berzina itu deralah mereka 100 kali dan pertontonkan di khalayak orang banyak dan untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Dan adapun macam-macam dari sanksi zina tentang zina khairu muhsan dan zina muhsan. Zina khairu muhsan itu ialah zina khairu muhsan itu ialah seorang perzaka dan perawan yang belum pernah menikah. Kalau zina muhsan itu yang sudah pernah menikah seperti istri, suami, janda atau duda. Dan di setiap masing-masing itu mempunyai sanksinya. Kalau yang belum pernah menikah itu sanksinya dikena cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Kalau yang sudah menikah itu dirajam, dilempari batu, hukuman matinya dilempari batu. Dan untuk berikutnya yaitu adanya alat bukti dari zina. Yang pertama itu ada saksi. Dalam saksi pun ada syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu ada saksi baligh, lalu yang kedua yaitu berakal, dapat melihat, al-hifzu atau dapat mengetahui, Islam, dan adil. Untuk selanjutnya yaitu materi tentang khozaf. Khozaf itu menuduh seorang muslimah baik-baik berbuat zina. Menuduh seorang muslimah baik-baik berbuat zina itu diancam dengan ada dua. Yang pertama yaitu diancam dengan hukuman had dan hukuman ta'zir. Nah, dalam Quran surah An-Nur ayat 23 diterangkan bahwa orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berbuat zina itu mereka kena laknat di dunia dan di akhirat bagi mereka, dan mereka itu terkena azab. Dan adapun unsur-unsur zarimah khazaf. Yang pertama itu unsurnya menuduh zina atau mengingkari nasab. Lalu yang kedua itu orang yang dituduh itu musuhan. Lalu yang ketiga yaitu adanya itikat jahat. Alat bukti khazaf itu adanya persaksian, pengakuan, lalu dapat dibuktikan dengan sumpah. Dan adapun saksi khazaf, yang pertama itu ada pelaksanakan hukuman dan hapusnya khazaf. Dan untuk materi yang terakhir yaitu ada tentang sarikoh. Sarikoh itu disebut tentang pencurian. Apa sih definisi dari pencurian? Dari definisi pencurian yaitu mengambil harta orang lain secara diam-diam yang bukan miliknya. Dan adapun unsur-unsurnya itu mengambil harta orang lain secara diam-diam, lalu barang yang dicuri itu berupa harta yang berharga, dapat bergerak, dan selanjutnya adanya itikat tidak baik. Terus harta yang dicuri itu milik orang lain. Adapun alat buktinya yaitu saksi,
pengakuan, sumpah, dan qarinah. Adapun sanksi pencurian yaitu potong tangan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38 yang menerangkan bahwasanya seorang laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangannya, potonglah kedua tangannya sebagaimana pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan. Jadi, adapun konsep hukuman terbukti bahwa adanya dua orang saksi dusta. Lalu yang kedua itu pencuri menarik kembali pengakuannya, lalu mengembalikan harta yang dicuri sebelumnya. Selanjutnya yaitu tentang dimilikinya harta yang dicuri itu dengan sah. Jadi konsep pengambilan harta curian sebelum disidangkan dan terbuktinya hak milik sah bagi pencuri atas harta sebelumnya adanya keputusan hakim perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.